Syekh Hasan Muhammad Masyad wa Syekh Habibullah Al-Makki summa Syekh Abid bin Husain Al-Makki summa Syekh Husain bin Ibrahim Al-Makki summa Syekh Utsman bin Yati summa Syekh Al-Amir Kabir summa Syekh Al-Hibni summa Syekh Al-Budairi summa Syekh Muhammad Al-Mulai Ibrahim summa Syekh Muhammad Syarif summa Syekh Al-Faqih Al-Hukmi summa Syekh Ibnu Hajar Al-Makki summa Syekh Zakaria Al-Ansari summa Syekh Izzuddin bin Fura summa Syekh Tajuddin As-Subki summa Syekh Taqiyuddin As-Subki summa Syekh Abdullah bin Athail As-Sakandari wa Sulaiman Furawahib annallahu kimatika syam bi rahmal maghfirah wa ya'idu alaina min barakatihi وخصوصيات منافات ما أسراره ما أمدار في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى الصلاة الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 3, maksudnya halaman 54 baris ketiga dari atas ke bawah. Dan seseorang yang mengetahui nikmat akal. Halaman 54 baris ketiga dari atas ke bawah. Dan seseorang yang mengetahui nikmat akal. Kita diberi Allah akal. Nah, ada orang yang mengisi akal itu dengan ilmu pengetahuan, tapi ada orang yang tidak mau mengisi akalnya dengan ilmu pengetahuan. Ada juga orang itu mengisi akalnya dengan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan yang menyelamatkan? Apakah ilmu pengetahuan yang menjerumuskan? Nah, akal itu sangat menentukan, itu tergantung dari isi akal itu sendiri. Pian senang nuntut ilmu, berarti akal pian diisi dengan ilmu. Ilmu yang pian tuntut ilmu apa? Ilmu fikih misalnya, atau ilmu tauhid, atau ilmu tasawuf. Berarti akal pian itu menyimpan ilmu-ilmu yang mulia. Nah, setelah ilmu itu disimpan, dituntut, akal pian isi, akhirnya menyatu dengan hati. Lalu antara hati dengan akal itu nanti saling komunikasi, lalu muncullah lewat mulut. Mulut itu kombinasi antara hati dengan akal. Maka mulut diatur oleh ilmu yang pian tuntut tadi. Berarti banyak orang yang asal ngomong tapi kada dibarengi dengan ilmu. Nah, itu nya kita malam ini pengajian, akal kita diisi dengan ilmu. Kemudian apabila akal diisi dengan ilmu, lalu masuk ke hati ilmu itu. Jadi perasaan. Lalu menyatukan rasa ilmu tadi. Akal, lalu dari ilmu yang kita tuntut tadi masuk ke akal, lalu masuk ke hati. Imbah kombinasi antara akal dengan hati, lalu dikeluarkan lewat mulut. Maka mulutnya itu diatur oleh ilmu. Apabila salah memasukkan ilmu ke akal, maka masuk ke hati, maka mulut itu menggambarkan isi akal dan isi hati. Nah, ini hebatnya ilmu yang kita kaji malam ini. Nah, kalau sudah kita bujur nuntut ilmu yang diperintahkan oleh agama, ilmu fardu ain 3, fikih, tauhid, tasawuf. Jangan kali dituntut tentang 3 ini, kalau bisa ketiganya cari. Tuntut terus fikih, tauhid, tasawuf, tasawuf, fikih, tauhid, tauhid, fikih, tasawuf. Karena fikih tidak bisa berpisah dengan tauhid, tauhid tidak bisa berpisah dengan tasawuf, tasawuf tidak bisa berpisah dengan fikih, tasawuf nggak bisa berpisah dengan tauhid, tauhid tidak bisa berpisah dengan fikih,
Tauhid tidak bisa berpisah dengan tasawuf. Nah, kombinasi 3 macam ilmu tadi, maka fikih mengilmui badan kita secara keseluruhan, secara lahiriah. Tauhid mengilmui akal kita supaya kuat keimanan kepada Allah. Tasawuf membersihkan hati kita. Maka badan kita diatur oleh ilmu fikih, akal kita diatur oleh ilmu tauhid, hati kita diatur oleh ilmu tasawuf. Apabila ini sudah dikuasai oleh seseorang, maka disebutlah orang itu insan kamil, manusia yang sempurna. Mudahan kita masuk. Nah, itu caranya. Nah, lalu faidah akal itu dan faidah manfaat akal itu dia akan malu ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, ada rasa sopan lawan Tuhan karena berilmu tadi. Misalnya Bapak Ibu kita sembahyang, berapa persen kita khusyuk, situ kita sopan lawan Allah, menghadap Allah tapi hati bukan ke Allah. Nah, itu masing-masing merasakan karena ilmu tadi sudah dikuasainya. Lalu di ketika inya beribadat, connect kada hati nih kita lawan Allah. Jangan kita connect lawan manusia aja. Kalau kita connect lawan manusia, kita sibuk dinilai manusia. Sedangkan Allah menilai kada mungkin salah. Kalau manusia menilai bisa salah. Nah, ini akal yang sudah diisi dengan ilmu. Setelah akal diisi sudah dengan ilmu, lalu masuk ke hati, menyatu dengan hati, kemudian lalu disampaikan lewat mulut. Nah, inilah yang disebut ilmu itu bukan hanya di mulut. Ilmu itu menyatu dengan akalnya, menyatu dengan hatinya, menyatu dengan perasaannya. Hanya badannya itu sudah mencerminkan keilmuan yang dikuasainya. Orang itu bisa jadi contoh teladan. Tapi tetap paling unggul contoh teladan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seorang guru atau ulama itu sudah contoh teladan, maka masuklah di dalam kalimat al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Guru ulun, guru Syukri, waktu membaca hadis al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi, malamnya Senin tamimpi Rasulullah. Berarti kan semua ulama itu pewaris para nabi. Kenapa? Karena inya belum kawan dijadikan contoh teladan. Inya hanya dikenal hanya guru, inya hanya dikenal ulama. Ilmunya belum menyatu dengan badannya, ilmunya belum menyatu dengan hatinya, ilmunya belum menyatu dengan akalnya. Hanya di mulut saja. Mun ilmu hanya sekedar di mulut, semua orang bisa. Tapi ketika ilmu itu menyatu dengan badannya, tingkah lakunya itu sudah ketahuan, menunjukkan apakah ini orang berilmu, apakah ini kada berilmu. Nah, ini nih. Ulun melihat guru sekumpul bahari waktu Habib Anis datang, Sidin menyambut Habib Anis tuh, tangan guru sekumpul tuh di bawah, Habib Anis tangan Sidin di atas. Saking tawaduknya guru sekumpul tuh. Nah, itu yang disebut lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kelakuan seorang guru itu lebih hebat daripada mulutnya. Berarti kelakuan orang ini sudah mencerminkan ilmu. Ya, banyak juga orangnya mulut yang kayak ini, kelakuannya ada cocok. Nah, banyak yang itu juga. Nah, ini pentingnya lah bahwa memperlakukan ia akan akalnya kepada tadbir. Tadbir itu mengatur. Tadbir itu mengatur. Mengatur ini, mengatur itu, mengatur ini, mengatur itu. Tapi kadang mengembalikan yang mengatur semua yang kita atur itu adalah Allah yang menentukan. Itu tadbir itu mengatur. Karena ini hanya mengandalkan akalnya pintar, tapi kadang dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Orang berilmu, yang sudah inya mengamalkan ilmunya, inya mengatur juga. Tapi inya kadang melupakan bahwa yang menentukan inya mengatur itu adalah Allah. Bisa kalau pian merencana ini, merencana itu, bisa. Misalnya dahulu kita merencana hendak ziarah
Ayo silahkan. Kapan? Nah itu namanya rencana. Rencana terserah tanggal berapa, hari apa, itu rencana. Hati kita tetap, jangan lupa kita mengatur, ada Allah yang menentukan. Kita hanya sekedar merencana. Apakah berhasil atau ada, itu Allah yang mengatur. Panitia Masjid Nurul Iman, Pak Kanda, Pak Haji Rojeli, Sidin meminta ulun jadi khatib. Tunggu julun 3 harian jawabannya. Sakanya belum kau mengabulkan. Nah, belum kau mengabulkan lagi. Berarti Sidin merencana sudah. Maatur nih maatur, bukan merencana ulun yang jadi khatib. Tapi yang menentukan siapa? Nah, Allah. Itu tuh caranya. Ulun pun hendak dibawa oleh keluarga ke Surabaya. Belum ke Surabaya lagi. Nah, ada tahu lagi. Itu namanya rencana. Apakah sampai kena ke Surabaya atau ada tahu. Nang penting ulun supaya panitia jangan gelisah, nyaman Sidin bacari guru nang lain. Mun ulun parak hari raya hanya aja pada kawa. Nah, itu ngarannya kali cocok, kasihan panitia gelebakan. Nah, hanya jangan sampai kita tuh mengatur, melupakan Allah yang menentukan apa yang kita atur atau yang kita rencanakan tadi. Apabila kita kadang melibatkan Allah, ketika kita mengatur berhasil sombong. Apabila kita kadang melibatkan Allah, waktu kita mengatur kadang berhasil kesal. Nah, apakah kita di dalam hidup nih ada kesal, ada sombong? Bisakah terjadi itu? Bisa. Kenapa? Karena kadang melibatkan Allah yang menentukan yang kita atur tadi. Nah, itu penting nih. Nah, kemudian dan memikirkan sesuatu, mikirkan ini, memikirkan itu, macam-macam kita dalam kehidupan ini. Tibak pikiran, apa yang dipikirkan? Yang tiada boleh menyampaikan ia kepada hampirnya, yang tiada boleh menyampaikan ia kepada hampirnya. Nah, memikirkan sesuatu yang dipikirkan tuh bisa menyebabkan kita kada kau mendekati ingat ke Allah tuh kada kawa, karena kita banyak pikiran yang disebut mengganggu pemikiran kita nang supaya kita ingat Allah namatur. Bahasa orang kebanyakan rencana. Satu rencana aja kada beres lagi. Bisa terjadi itu. Kayak apa kita kayak ini, kayak apa kita kayak ini, kayak apa kita kayak itu, kayak apa kita tenang. Nah, itu ada tuh. Fokus namanya dulu misalnya. Tapi sebagai manusiawi bujur aja tuh sudah. Bujur sudah. Tapi nang berbahaya lah dengan kita pengajian malam ini. Kita tuh rasa kita. Nah, rasa kitanya itu nang kada pas. Nah, ini di hati ulang melibatkan Allah kadang kita. Di setiap kita merencana ini, kita besok onjunan kemana? Kanu kah? Sakanya nak berangkat berubah, kita kanu aja. Nah, bisa kada? Bisa. Nah, kita merencana nang maatur kita maatur dan merencana nang menentukan kabul kadanya rencana aturan kita tadi tetap Allah. Nah, itu. Mungkin ibu-ibu juga bapak-bapak. Aku aja karena yasinan minggu aku mau ambil yasinan. Diumumkan sudah di yasinan. Imbah diumumkan di yasinan. Diumumkan dia sinan, saatnya 3 hari gagal. Kenapa? Maaflah, yang lainnya menarik. Kenapa? Saatnya Sidin ada keluarga begeringan misalnya. Nah, begeringannya itu berarti tak ubah rencana tadi. Tak ubah rencana tadi, tak ubah. Nah, hanya kita sebagai orang yang diumumkan tadi, nojur, apa aja ubah-ubah. Nah, kada kawa kita meniwas atau menyalahkan. Kenapa Sidin begaringan. Lalu kada jadi Sidin menarik yasinan. Bisa. Kada usah jauh-jauh lah. Kita misalnya hendak makan wadai di warung. Wadainya ada. Hendak kayak mau makan. Ambil udah. Soalnya di patok ayam.
Bisa kada terjadi dalam kehidupan? Sakanya bemamai, bungolnya ayam nih. Nah. Ayo. Ini apa Bapak Ibu? Lalu logika kita ini terbatas terus. Ibu-ibu pang bisa lah Bu, ketika pian hendak menjemur pakaian, melihat pina panas sudah, apa cucian banyak, tahu dijemur, pian menjemur, panjang jemuran tuh, tontong pian menjemur, 5 menit berduduk, sakanya rintik-rintik tarik, untung pian kayak apa Bu? Nah, konek kade ilmu tasawuf tadi. Ilmu tasawuf tuh mainkan tuh hati tuh sabar kada. Maka panjang mana jemurannya. Waktu menjemur tadi hujan, panas. Tuntung sekalinya merintik hujan. Mulut kita tuh aja hujan beri muar. Nah, maaf, belum lagi berpandir memberi muar, kesal hatinya sudah kada ridho lawan perbuatan Allah. Nah, malihnya di hati ini kesal dengan hujan tadi. Berarti kalau kita kesal di hati, lawan terjadinya hujan, nang menghujanakan siapa? Allah. Tapi di hati kesal karena jemuran tadi. Nah, belum lagi berarti kita connect hati kita. Bisa terjadi itu. Imbah cara pengajian di Sultan Adam, Kotapura. Sekali keluar pada langgar hilang sandal. Siapa hati yuk? Biar aja maling mengambil berkat kalau hebat kok. Tapi dalam hati aku kawanku nara ada aja berucap kayak itu, pada aku hati aja sakit aja juga. Iya. Ngalih ban harafiat. Ini ngalih ini berat benar. Kayak apa supaya akal kita tetap diatur oleh ilmu. Ilmu nang maatur di akal kita nih fikih tauhid tasawuf. Ada kalanya kita berhadapan dengan ilmu tasawuf ketika kejadian yang terjadi seperti ibu-ibu tadi menjemur pakaian. Tuntung menjemur 5 menit hujan. Nah, tuh kada kawa tuh tasawuf tuh mainkan. Sabar. Fikihnya apa? Ambili pulang. Abirah mutasar aja hujan mau reda aku hendak lagi. Nah. Bisa. Atau gue menjemur iwak karing. Ya Pak, bisa terjadi nang kakak itu. Ada pulang orang hendak berpengantinan, lalu minta doa lawan tuan guru, mudahan jangan hujan, doakan si Dina saja berbakat hujan. Bahajar ada kabul juga doa si Dina sekalinya. Nah, buruk sangka pula. Orang nang seperti ini ketujuh belum melihat orang salah aja. Tapi usaha ikhtiar tetap dijalankan juga. Nah, itu tuh nih yang kita pelajari. Awak ada hati kita tuh waktu itu. Kalau ulama-ulama besar di antaranya Imamul Ghazali. Waktu mengarang kitab Imam Ghazali, lalat tuh maisap dawat sidin tuh kan orang bari becolok, mengarang kitab colok. Kemudian lalat maisap tinta itu dibiarkan oleh Imam Ghazali. Rajeki lalat ada di tintahku. Ada lagi Matapura. Tuan Guru Ki Haji Abdul Hamid yang ulun tahu lah, sidin itu dipatok buntal. Biasa ya sidin dipatok buntal tuh. Sidin lawan kopi kata takoni murid napa guru rajeki buntal sidin. Rajeki buntal ya apa yuk?
rajeki buntal di kulitku. Mun ulun cak itu bang buntalnya luka juga tahu lapian betis. Mun kada salah guru sin kadri kah guru ibad kah digigit nyamuk dia takkan sidin mudahan sidin mengisap darah kurang kada baik sidin kita kita jangan menuruti ini makam orang lain. Kita kada menapa kalau malaria demam berdarah nyamuk. Nah orang tuh sudah kuat. Kada apa-apa lagi orang nang kakak itu. Nang kayak di dalam kitab Durun Nafis, ko anggap diriku murtad kalau aku lupa lawan Allah. Nah kita ada kawa. Ko anggap diriku murtad kalau aku lupa lawan Allah. Nah jangan. Artinya kita tahu ini ilmu orang. Mun kita kayak itu juga jangan murtad kita bahaya. Syekh Zakaria Al-Ansari sama apabila aku lupa lawan Rasulullah, aku anggap diriku kada beriman. Jangan. Kita jangan. Kenapa? Karena Syekh Zakaria Al-Ansari itu sudah karam. Sudah je kita tuh banyalam bujur di lautan cinta. Kada mau lagi lupa orang lawan Rasulullah. Nah, orang seperti itu kawa. Kita kada kawa lagi. Yang penting kita mengikuti ilmu-ilmu sidin. Ada kayaknya sebuah kitab, mungkin imam tamat kitab ini karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Tapi sebelum kita membaca kitab itu, kita membaca manakibnya dulu Syekh Zakaria Al-Ansari supaya kita cinta juga kepada Syekh Zakaria Al-Ansari sudah tahu, lalu kita cinta lawan ilmu sidin itu. Kitabnya sudah disiapkan. Karena kita anak tamat juga sudah nah. Berapa lembar lagi? Nang ini gurunya berapa bulan lagi nang ini? Sabar aja. Pengajian kita di sini ilmu wali-wali kita. Syekh Zakaria Al-Ansari karangannya. Kita siapakan lain dulu Nafis. Belum lagi ngintok. Ada Syekh Zakaria Al-Ansari. Bahwa beliau itu ulama ahli fikih, ternyata beliau ulama ahli tasawuf juga. Karena ulun bawakan karangan fikih beliau ini, karangan tasawuf beliau ini. Berarti orang bahari itu ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf. Syekh Zakaria Al-Ansari. Nggih, ilmunya luar biasa. Kalau kitab Durun Nafis kena dulu. Kenapa? Tinggian. Nah itu tuh penting lawan kita. Kawa kada bapak ibu kita tuh hati kita itu tetap tenang di ketika nang kada cocok. Hati kita tuh tetap tenang di ketika nang cocok. Tenangnya apa? Diisi dengan sabar kalau kada cocok. Tenangnya apa? Diisi dengan syukur apabila cocok. Nah kemudian dan tiadalah ia sebab jadi kasih Tuhannya kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala kada jadi kasih sayang kepada orang itu. Kenapa? Karena inya masih lagi menggunakan akalnya, logikanya nang jalan. Bukan logikanya itu diatur oleh Allah. Nah ini nang alih nih. Nang jalan masih logikanya. Sama aja Pak Ibu kita menerangkan ilmu. Apabila merasa kita berilmu, nah di situ kita jauh lawan Allah. Guru berbahaya juga, guru siapa sama ulun berbahaya juga. Apabila ulun merasa ulun menerangkan ilmu, berbahaya. Coba hilangkan merasa seorang nang ada menyampaikan ilmu orang. Nah bedalah hati-hati nah. Hilangkan parasa seorang.
semata-mata hanya menyampaikan ilmu orang. Mun parasa kita kayaknya kita nambah ilmu. Kalau parasa kita kayaknya kita nang merasa menerangkan. Hilangkan parasa kita itu. Setelah hilang parasa kita, nang ada ilmu orang. Lalu kita hanya sekedar menyampaikan ilmu orang. Berarti kita hanya penyambung lidah aja. Kalau hanya penyambung lidah, maka akan bermunculan ilmu-ilmu nang cagar disampaikan. Kenapa? Karena sekedar hanya menyampaikan. Apabila kita merasa ilmu dari kita, makin sombong terus tuh. Makin sombong. Karena inya merasa inya. Milik inya, parasa inya. Nah, itu. Makanya di sini lihat dalam kitab. Dalam kitab. Dan tiadalah sebab jadi kasih Tuhan kepadanya. Tuhan gak ada sayang lawan orang seperti itu. Iblis itu alim, gurunya malaikat. Tapi inya merasa inya. Nah, ini masalahnya. Disuruh sujud oleh Nabi Adam. Nah, merasa inya. Ada mau. Jakanya si iblis ini memandang nang menciptakan aku, nang menyuruh aku sujud. Belepas dari akunya itu nanang aleh. Aku alim, aku hebat. Nah, itu ngalih benar tuh, menghilangkannya tuh. Keakuan ya orang ini, keakuan. Coba hilangkan keakuan itu. Apabila keakuan itu hilang, nang muncul bukan milik kita. Kenapa nih? Karena orang yang mengetahui ia akan nikmat akal itu tiada melakukan ia akan tadbirnya. Apabila inya tahu dan sadar akal ini Allah nama atur, maka apa tuh nikmat akal tiada melakukan ia akan tadbirnya. Inya kada merasa inya nama atur, kada merasa inya nang merencana, tapi inya hanya usaha ikhtiar aja. Di hatinya tetap masalah kita merencana, masalah kita mengatur, kita tetap ke Allah Ta'ala juga kabul kadanya aturan dan rencana kita itu. Nah, berapa banyak orang merencana itu soalnya kada kabul, pas kesal. Nah, kesalnya tuh kada ada lawan orang nang merencana atau mengatur, tapi di hatinya Allah yang menentukan. Nya nang alih itu mengatakan Allah yang menentukan, nang kita atur. Allah menentukan dan kita rencanakan. Itu nang alih. Nah, terus melainkan kepada sesuatu yang menghampirkan dan menambahkan kasih Tuhannya kepadanya. Kayak apa cara kita merencana, kita mengatur. Ingat Allah yang menentukan, nang kita atur tadi. Apabila kita mengatur, melibatkan Allah yang menentukan, berhasil, syukur. Apabila kita berencana ini itu, kita yang mengatur, kada berhasil, kesal. Nah, sedikit ya. Dalam kehidupan nih, badagangnya kah, napanya kah, sama. Semua kita pasti mengatur. Anak mana ini pian kena kita imam pengajian bulikan, ada yang langsung guring, ada yang santai. Nah tuh macam-macam tuh bisa anak guring soalnya ada lempak kah, bisa. Atau misalnya bulik melihat TV dahulu, piala Uber misalnya sampai Jepang sudah. Dan lagi bermula akal itu afdol. Nah, akal. Tapi akal yang diisi ilmu juga. Afdol. Suatu yang dikasihi Allah Ta'ala dengan dia. Atas sekalian hambanya. Nah, jaga akal. Maaf nang hadir-hadir. Kita nih. Apabila kita melibatkan Allah. Di setiap kita merencana. Di setiap kita mengatur. Apapun nang akal kita perlu berpikir. Libatakan Allah Ta'ala, maka akal kita tuh
kada terlalu tegang. Akal kita tuh kada terlalu apa bahasa kita tuh mau stres kada mau, kada mau stresnya belinya ingatan Allah, tegang kada mau, tenang-tenang aja kada mau apa tuh pokoknya tegang kada mau, darahnya tuh normal aja terus 20 per 80 aja, padahal kurang apanya luar biasa sidin tuh. Apabila sudah galau lupa tuh pasti dah. Kalau stres pasti lupa lawan Allah. Orang tuh galau pasti lupa sudah lawan Allah. Orang tuh stres pasti lupa. Gila parah lagi. Ibarat kita tuh Pak Ebuai di otaknya tuh air preon terus. Nah, ibarat as itu preon. Apa tuh? Ibarat nang mobil tuh napa radiator. Iyalah. Nah, kata hanya orang nang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu dengan ingatan Allah hatinya tenang. Coba pin ngarenca kalau melihat orang sembahyangan kan di masjid kan di musala tuh gempa tetap sidin sembahyang. Ada? Nah, itu tuh mau kita kan itu mungkin sidin kada merasa ada gempa. Aja napa kada lari? Sidin kada merasa ada gempa. Mungkin kita merasa gempa kita lari. Aku kada hendak tukang lari. Oh, ada boleh. Karena kayak Mbah Marijan inya Pak Ibu nikmat dari ibadatnya dihilangkan Allah perasaan inya merasa ada guncangan gempa. Kalau inya merasa ada gempa, syariat lari menyelamatkan diri. Ular lari, gak usah berikhtiar. Jangan kita dengan keyakinan kita usaha ikhtiar lari, karena namanya lu usah berikhtiar siapa? Allah Ta'ala juga. Nang Syekh Abdul Qadir Jilani Bang Guru waktu mengajar aguguran ular masuk ular kan dalam sama ada keyakinan kita loh Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana Syekh Abdul Qadir Jilani waktu mengajar ukur ular dari atas dililitnya ular sidin kada lari sidin murid sidin larian semua masuk ke dalam baju sidin ular tadi berdiam aja sidin imba itu ular tuh berjauh lagi. Ditanyai oleh murid, kenapa pian Syekh kada lari? Karena sidin memandang yang menggerakkan ular itu adalah Allah. Mun kita bang lari, ulun tetap lari. Bahaya juga membaca manakib kada dibarengi dengan syariat. Terus Syekh Abdul Qadir Jilani kayak itu. Mun kita bang hati ulun masih berwarna-warni. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani memandang gerak ular itu Allah yang menggerakkan. Sidin sudah mendarah daging, la haula wala quwata. Mun kita kada ingat lagi membaca la haula quwata, penting lari. Nabiullah Ibrahim melihat api berkobar. Api kada membakar Nabiullah Ibrahim. Sidin dalam keadaan tak ikat kada? Mungkin kita bang kada tak ikat, api kada membakar, masuk kayak dalam kubaran api. Gosong juga. Nah. Itu orang-orang yang seperti itu sudah mendarah daging, ingatan Allahnya tuh tinggi. Nah lalu ilmu-ilmu aneh-aneh bertulisan manusia Allah hebat. Nah itu salah nih itu sampai di burit tulisan Allah.
Ada kalau bergambar manusia di buku-buku rajin toh. Ibak tulisan Allah. Allah tuh bukan ditulis, Allah itu diingat setiap detik. Lalu mengalirnya darah di awak kita, jantung kita berdetak, napas kita mau keluar masuk, kadang melupakan kita lawan Allah. Seakan-akan seikungan awak kita ini ingat Allah. Itu maksud gambarannya. Tapi karena orang-orang yang kayak itu, apa bahasa orang salwar dalam tak keluar. Nah, lalu zikir darah bukan. Zikir darah ada. Inya sudah menjadi darah daging zikirnya. Bukan zikir darah. Inya sudah mendarah daging zikirnya. Karena mendarah daging sudah zikirnya. Peredaran darahnya itu inya ingat Allah Ta'ala terus. Bapak Ibu ngalih kalau nih. Jar guru ulun guru Sukri. Al-muharik wal musakin huwallah. Nang menggerakkan dan mendiamakan kada ada lain kecuali Allah. Nang bergerak kita, nang menggerakkan kita bergerak Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ada dalam Quran. Wa ma ramaita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, apapun yang kau lempar. Idh ramaita, di ketika kamu melempar, walakinnallaha rama. Allah yang melemparkan yang kau lempar itu. Nah, apa tak? Itu ngarannya sudah wayang. Merasakan seluruh perbuatan yang ada pada wayang itu semuanya milik dalam. Nah, itu ayat hakikat ngarannya di situ. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nah, ini ilmunya nih nang malam ini nih masuk Yona, Bapak Ibu. Coba dilatih sambil dikonek-konek akad lewat sembahyang barang. Allah merukukakan. Nang rukuk tetap kita. Tapi maaf-maaflah, nih kita buka. Pandangan orang hebat tuh, inya kada lagi memandang dirinya nang rukuk. Inya memandang Allah nang merukukakan. Tapi awal-awal pengajian kita rukuk dibujuri dulu. Pikirnya rukuk bujur-bujur dulu rukuk tuh. Imbah bujur sudah rukuknya. Lalu kita rukuk, Allah merukukakan kita. Berarti kita rukuk terpandang kada kita ada. Ada kada terpandang kita. Kita rukuk. Yang merukukakan kita rukuk Allah. Berarti kita dirukukakan Allah. Orang nang tinggi Allah nang merukukakan, hilang inya. Nah, itu arti hilang inya merasa inya nang rukuk. Inya asik merasakan perbuatan Allah di ketika inya rukuk. Nang kaya dalam wayang mematikan dirinya di dalam perbuatan dalam. Nah, itulah Pak Ai buai keluarga ai. Mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Hilangkan perasaan rasa kita. Nang nampak Allah di pangrasaan. Minta maaf. Apabila sudah seperti itu, pian, walaupun menghadapi sakaratul maut, kadang melupakan Allah. Tapi jangan diucapkan di tempat umum nang ini. Ini pengajian kita nih. Allah mengiktidalkan kita waktu kita iktidal. Di situ aja pian maltenya di situ aja dulu sembahyang tuh asyik. Nah, lalu inya kada lagi memandang diri. Nang dipandangnya perbuatan Allah di dirinya. Ya apa? Kada laginya memandang dirinya. Inya merasakan perbuatan Allah di dirinya. Nang kayak pian tuh nah asyik melihat sepak bola, nyamuk menggigit kanyang kan merasa. Padahal pian penampakan bener nyamuk. Tapi karena asyik tadi lupa. Bahkan orang-orang hebat tuh Pak Ibu anak meninggal lah. Dinampakkan surga, dinampakkan bidadari
kada hendak inya terpandang surga bidadari, tetapnya terpandang si yang pencipta surga dan si pencipta bidadari. Nah, leh neng ini nya ujiannya gana juga. Nah, bidadari dinampakakan terpesona dengan bidadari tadi, cabutnya malaikat Jibril. Ingat lawan Allah, ingat lawan siapa? Di ketika dinampakkan bidadari tadi, dalam kitab Syiarus Salikin, muka bidadari itu kalau muncul kada perlu lagi ada matahari dunia ini. Mak, muka bidadari itu boleh muncul ke dunia nih, kada perlu ada matahari. Telunjuknya bidadari ini muncul, penghuni dunia tergila-gila. Wah, kayak apalah aja. Nah, tetap itu makhluk Allah Ta'ala juga. Nah, bah, menang kayak ini kam Cinalai bisa lupa ikam Allah Ta'ala ekal nih nang nayanya belum kawin dulu. Nah, gangguan melupakan kita lawan Allah tuh kalau warga banyak. Nah, kayak apa akal kita nih kita seter supaya ingat Allah. Banyak Jepang nang gangguan melupakan kita lawan Allah tuh. Tapi kita latihan. Lihat. Nah, makanya di sini nah. Bermula akal itu afdol. Nah, makanya kita nah hadir jaga ingatan oleh Allah. Bujuran tuh. Ulun ditawari orang anak dihipnotis, anu guru, pian orang sibuk. Kalau kami hipnotis kayak Pak Guru supaya pian lebih tenang. Aku kada hipnotisan tenang ay. Kalau ulun mati waktu kan hipnotis. Kan kita waktu kan hipnotis itu lupa kalau biar selesai 5 menit dak di kita makan obat penenang jangan ke Allah tenang anu jar apa tuh dokter ini apa ngaranya tuh ketenang supaya tenang tuh apa psikiater kan apa tuh yang satunya tuh apa psikolog ngarannya manusia psikolog kata apa ya mau juga pala bisa bermasalah juga. Nah, coba tambusakan kita ke Allah. Karena sang pencipta akal kita ini lebih hebat, maha dari segala-galanya. Oh ini banyak nangka itu pang pak ibu ilmu orang itu bermunculan. Itu tantangan kita. Akal itu paling abdul sudah. Suatu yang dikasih Allah Ta'ala dengan dia atas sekalian hambanya. Nah makanya kita lawan Allah meminta jangan dilupakan ya Allah ulun lawan pian ya Allah. Nah itu tuh jangan sampai lupa lawan pian ya Allah, minimal banyak ingat daripada kada. Kenapa? Dan mudahan kita Bapak Ibu panjang umur jangan mangalilu, amin. Itu doa tuh jangan biar bahasa Indonesia mudahan panjang umur jangan mangalilu. Kalau mangalilu kada berdosa bang, tapi kada ingat on Allah aku nabian jangan ulun memilih ingat on Allah aja. Ada orang Gurudin kalau mangalilu kan kada berdosa lagi tas sarapinan mangalilu silakan biar tinggi walaupun kada berdosa mangalilu tuh lebih baik ingat lawan Allah. Andai kata ada tekerja dosa dengan ingat lawan Allah misalnya mudah diampuni pulang. Ya ada orang kada apa aja mangalilu yang penting kada berdosa. Nah salah juga. Lebih baik kita ingat lawan Allah. Andai kata masih tak ingat macam-macam dosa misalnya bisa tekerja dosa karena kan kita kan mangalilu tapi kan masih ada ampunan Allah. Masih kawal kita ingat Allah. Nah ini yang penting lawan kita.
Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekalian yang maujudat semata-mata kelebihan atasnya. Nah, menjadikan segala yang maujudat, sekalian yang maujudat ini semua yang ada di alam semesta ini. Maujudat tuh maujud, seluruh yang ada di alam semesta ini menunjukkan Bapak Ibu, mengingatakan kita lawan Allah. Berarti fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kamana pin mata memandang, nang pin pandang itu mengingatakan kita lawan Allah, mengingatakan pin lawan Allah. Karena nang pin pandang itu ciptaan Allah. Apalagi ulun sudah contohkan di mana-mana. Seorang ibu, ipian seorang ibu kalapasan emas atau cincin atau gelang masuk ke dalam banyu, lalu menyelami, nang diingat satu aja ada apa nang diingat? Nah, pada lupa lawan banyu, ada tahu pada buaya juga, ada tahu pada dalam di situ, melupakan banyu nang dalam, melupakan buaya, melupakan bahaya. Nang ada hanya ingatan satu, apa? Nah, ngalih kalau ini. Nah, ngalih ini. Hanya kita nah hadir nih. Kayak apa supaya ingatan tuh hanya satu. Nang lain tuh gangguan-gangguan aja. Nah, gangguan itu kita lewati aja. Tapi kadang kawapang menghilangkan buju gangguan. Ya muncul aja gangguan tuh, ada aja yang diingat. Waktu kita sembahyang tuh sama, yuk ada aja. Nang mulai bisa kada khusuk tuh bah pian. Mungkin kita mengaku khusuk sombong benar. Ulun dia jujur yang kali khusuk. Tahu pian. Ulun aja lah ngalih khusuk, tahu ibu-ibu. Nah, pian khusuk benar, mantap. Khusuk benar ya kalau. Bapak Ibu, berat benar itu yang disebut dalam ilmu apa tasawuf ilmu nafis, termasuk syuhudul wahdah bil kathrah, memandang banyak ingat lawan satu. Tak kumpulan orang banyak ada melupakannya lawan yang satu, itu Allah. Bapak Ibu, wadai satu itu banyak ada, tapi ngarannya tetap satu, ngarannya aja wadah satu, bisa lah makan wadah satu. Banyak kalau wadah satu tuh, ngarannya tetap aja kenal juga. Nah, ya kalau ini malam ini mengerucutakan ingatan tuh nah. Mengerucutakan ingatan tuh ke Allahnya tuh. Sebab Bapak Ibu, gangguan tuh pasti ada. Kada mungkin kada ada gangguan ngarannya kita hidup. Gangguan ini pikiran itu, urusan ini, macam-macam main. Tapi kita kada dipermainkan kayak itu aja, Pang. Ba usah belajar tetap. Itu penting. Ya Allah, dengan mengadakan dan mengekalkan, ada kada? Diadakan Allah dan dikekalkan, ada kada? Ada, seperti roh. Diadakan Allah dan dikekalkan, seperti roh, seperti surga. Diadakan dan dikekalkan, berarti tetap makhluk juga. Nang kadada mengadakan dan kekal hanya Allah. Allah Ta'ala kadada mengadakan dan Allah Ta'ala kekal. Kalau lain pada Allah, diadakan dan dikekalkan, berarti ada yang mengadakan siapa? Allah. Berarti ada yang mengekalkan siapa? Yang mengekalkan Allah Ta'ala. Berarti nang dikekalkan Allah, lain Allah, makhluk juga. Nah, inilah dan menolongi
menolong. Pian tergeritik hati nak nolongi si anu, nah Allah nang menolongi. Pian kau nolongi orang itu, Allah menampakkan pertolongannya di ketika pian nolongi orang itu. Nah, apabila kita merasa kita nang nolongi orang lain itu, kita di situ rasa baiknya muncul pulang, penyakitnya muncul ulang. Maklih, nah Bapak Ibu, pokoknya malam ini memblokir rasa keakuan. Akal kita nih nah diisi ilmu ma'rifat. Ya, mematikan diri sebelum mati. Maka bersekutulah sekalian yang maujudat pada mengadakan. Nah, yang maujudat pada mengadakan, bersekutulah. Coba pian, kalau kita melihat keadaan alam nih, matahari tenggelam, bulan timbul. Seakan-akan kan matahari itu tenggelam dulu, baru bulan timbul. Bulan tidak akan timbul kalau matahari kada tenggelam. Seakan-akan kada mampu bulan itu timbul karena masih ada matahari. Kada kayak itu pang. Tetap Allah Ta'ala juga matur. Nah, itu tetap penting tak. Allah Ta'ala juga matur. Sama orang Pak Ibu penyakit tembelawanan apa tak? Liper lah lawan kencing manis lah. Liper sama kencing manis. Orang liper kurang gula. Kalau orang kencing manis, nah bingung itu. Tetap Allah Ta'ala mau uji, selesai. Nah, itu aja sudah. Itu kan berlawanan tuh. Kadang awal aja gini jar, kalau anu itu bujur tuh nama penyakit liper lawan kencing manis tuh. Tuh penyakit yang berlawanan. Di situ nampak Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan penyakit ini berlawanan. Tinggal lawan kita berusaha berikhtiar kada. Mungkin kita aja panik tuh panangka itu sudah. Asa kada hidup lagi guru kenapa pin betuhan penyakit asa kada hidup lagi aja. Padahal hidup aja leti angkatan sini bila habisan. Nang beratnya tuh ya, nang musim Covid tadi ujian imannya tinggi benar tuh. Nang musim Covid tadi ujian imannya luar biasa jong ini. Bahwa nang mamati itu lain Covid oleh Allah Ta'ala, tapi ulun ditentang orang pang mapandir kayak itu. Mbak usah berikhtiar juga. Berartilah maka bersekutulah, menyatulah sekalian yang maujudat pada mengadakan dan menolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sekalian alam ini. Nah, ya kalau Allah Ta'ala juga nang menolong tuh ya matur. Kalau kayak ini Bapak Ibu nih hati-hati nah. Nih. Seseorang tuh Bapak Ibu beracaraan, anggaplah berpengantinan, lalu melihat matahari tarang matahari nih, melihat matahari tarang di hati kada mungkin hujan. Nah, bahaya dah. Kenapa maka dipermainkan oleh alam? Apakah Allah kada sanggup menghujankan waktu panas? Di hati nih, nang berat ini menjaga hati nih, nang alih jaka-jaka ini berpengantinan tarang harinya ada mungkin hujan. Jangan berpandir ke itu di hati. Hati ini bisa berpandir. Mudahan jangan hujan, nah harinya panas aja pang. Itu kada apa-apa nih itu. Tapi yang kita takutan tuh waktu matahari tarang ada mungkin hujan. Nah, berarti matahari karena menolak hujan. Nah, kayak apa? Diblokir. Nang selain Allah tuh ingatan. Ini latihan nih kada kawak ada. Lalu kada terpandang lagi diri, kada terpandang lagi matahari tuh nang dipandang Allah.
mengadakan matahari dan mudahan kalau hujan. Ada lagi mendung gelap, bah ya hujan juga aja. Ayo cepati bila hendak hujan, sakanya kada hujan. Hujannya di daerah lain, mendungnya di daerah kita. Bisa ada? Bisa juga. Mobil yang ini lah, mobil mencuci masuk ke pencucian mobil, tarang ari, tarang masuk ke pencucian mobil, tontong mencuci mobil 3 menit, nyetir mobil, hujan, ya Pak Hate, bisa lah menggerutu lah, 40.000 tahu lah ya. Ngalih benar ya. Matret mobil degop jar tanah tiang listrik. Siapa? Hati ngol benar aja siapa mana tiang listrik nah kita kan menghendaki atau bini nyetir mobil misalnya soalnya penyok biarkan aja ya kan menghendaki Allah sudah menghendaki bawa ke bengkel selesai. Nah ini bini dimamai behimat. Ada bini kada penyok ada yang penyok mobil bawa ke getok magic situ upaya situ bening kam berbagi rezeki ya. Nah ya sudah tuh. Ya Allah ha? Bisalah Bapak Ibu terjadi nang kakak itu tuh nang kadang kita katujui itu nah terjadi tapi mengingatkan ke Allah langsung nah itu ngalih benar keluarga sampat bemamai muntong nih hanya sadar bengat ya pintar benar menyambut bengat sakanya nya kena bengat juga aja nah ya Allah ha berat lah tapi kenapa apa kita teruskan maka habis lah pada menolongkan Allah Subhanahu wa taala akan sekalian alam ini maka tatkala bersekutu nah iya alam tadi bersekutu tuh kan apabila ada matahari kebiasaan kada hujan kan kayak itu toh apabila mendung atau sudah kebiasaan hendak hujan ingatlah kebiasaan bukan kepastian. Kita jangan terpengaruh dengan alam ini. Kita harus kuat kepada pemilik alam. Maka menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, alihlah. Tetap semuanya kehendak Allah. Matahari bersinar. Allah menghendaki matahari bersinar. Jangan ngajar. Ada hujan nih, ada matahari pang. Nah, kenapa maka itu pander? Ada hujan bang ya, ada matahari bang. Apakah Allah kadang mampu menghujankan kalau ada matahari? Banyak lo. Ada mungkin hujannya ada matahari bang. Ada mungkin dia hujan kalau ada matahari. Nah iya. Kita tertipu dengan alam. Tapi kita kada ingat lawan pemilik yang mengatur alam. Bulat-bulat jangan lonjong-lonjong. Nah, bulat-bulat ke Allahnya tuh nah ngalih nih maka tatkala bersekutu maka menghendaki Allah Subhanahu wa taala tak ke bawah. Ada nang kada baca? Baris keberapa?
Baris ke bawah. Maka bersekutulah sekalian yang maujudat pada mengadakan. Maksudnya sudah nih. Sudah dibaca. Maka tatkala bersekutu, nah itu pulang ke bawahnya pulang. Iya alam, maka menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Iyalah, ayo. Ini ada kata-kata yang mirip, ayo ada. Nah, hanya kita kayak inilah. Misalnya tadi matahari bersinar, jangan di hati pian tadi hujan, jangan. Karena pian menuhanakan matahari. Berarti kita di hati kita matahari mampu kada menghujanakan. Ngalihnya hati orang-orang kuat ke Allah tuh nya kan terpengaruh orang kakak itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala kada sanggup menghujankan kalau masih ada matahari? Berarti matahari bisa menolak kehendak Allah. Aku gururin olahraga, wah ini musim garing orang. Banyak orang olahraga banyak garing. Banyak ada. Aku guru kemana-mana bu obat tuh pang. Belah aku gini, obat gini, belah ini obat gini, belah obat ini. Timbul kemana-mana, kadang mau obat. Bisa ada? Bisa juga kalau. Tapi kita maaf, waktu itu panik. Kain aja deh di jalan kalau ada obat. Nah itu. Apalagi nih pesawat aja, kawalah berputar. Nah di situ kita maaf waktu kayak itu nah lupa kita tap belak kada ada obat ini dia aku rasa napakah pada suruh berangkat dah taparu jalan nah pulang berputar nggak pulang. Nah itu sama tuh banyak lah kakak itu tuh hati tuh bisa kayak itu. Ya Allah bahwa nalah maka tatkala bersekutu ia alam maka menghendaki Allah Subhanahu wa taala bahwa membedakan ia Allah akan anak Adam daripada sekalian alam. Nah anak Adam ini semua manusia itu Allah beda-beda akan. Ini ingatan Allah berapa persen? Pian ingatan